Teman-teman para pejuang beasiswa dan kuliah ke luar negeri, tiba kita pada tahun keempat dari keseluruhan perjuangan saya, dan inilah tahun yang sangat membahagiakan karena pada akhirnya di tahun inilah, di tahun 2019, saya berhasil mendapatkan beasiswa dan studi S3 ke Austria. Tahun keempat, teman-teman, sekali lagi, teman-teman tidak salah dengar, setelah 4 tahun berjuang, baru pada akhirnya berhasil. Mari kita cermati mulai dari bulan Januari, timeline pada tahun 2019 ini. Jangan kaget, saya pada awal tahun 2019 itu langsung mendaftar beasiswa, bukan hanya satu, tapi 7, teman-teman. 7 loh, bener. Sekali lagi, teman-teman nggak salah dengar ini. 7. Gitu. Kenapa lebih banyak? Karena bersyukur di tahun sebelumnya atas perjuangan-perjuangan yang saya lakukan secara perlahan, dokumen utama studi sudah lengkap dan sudah banyak dilakukan revisi sehingga bisa dibilang sudah cukup bagus lah. Dan yang lebih penting, dari belajar saya bahasa Inggris mulai tahun 2016 dari bahasa Inggris dasar, kemudian naik lagi ke bahasa Inggris akademik, belajar TOEFL, beralih ke IELTS, akhirnya mendapatkan IELTS yang standar skornya untuk bisa melanjutkan kuliah ke luar negeri pada jenjang S3, yaitu biasanya yang diminta IELTS-nya skor totalnya 6,5 atau perbagian juga tidak ada yang di bawah 6,5. Jadi listeningnya harus 6,5, readingnya 6,5, writingnya 6,5, speakingnya juga 6,5. Ada juga yang lebih ringan, mensyaratkan IELTS-nya tidak ada yang di bawah 6, itu juga ada per masing-masing, tapi totalnya itu harus 6,5 gitu. Nah, salah itu tadi ya. Salah. Oke, dari IELTS saja gitu. Lebih penting lagi, teman-teman, saya sudah mendapatkan skor IELTS yang sesuai standar untuk bisa kuliah S3 ke luar negeri, yaitu skor totalnya 6,5. Itu sudah sangat umum, dan jangan sampai ada salah satu skor di bagian misalkan listening, reading, writing ataupun speaking itu yang di bawah 6. Biasanya persyaratannya seperti itu. Skor total minimal 6,5, skor perbagian minimal 6. Nah, dengan semua bahan yang sudah saya miliki, dokumen utama studi dan skor IELTS yang ofisial, nah, itu membuat saya lebih percaya diri untuk apply beasiswa. Makanya jika sebelumnya saya hanya apply Australia Awards, di sini saya apply beasiswanya macam-macam. Mulai dari beasiswa ke Turki, beasiswa Islamic Development Bank, PPPLN, beasiswa ISP, Fulbright, dan beberapa yang lain. Detailnya akan saya berikan di video berikutnya yang merangkum dan menyimpulkan apa yang sudah saya lakukan selama 4 tahun. Itu.
pada video sebelumnya saya bercerita bahwa saya sudah apply secara official ke UNT yang pada akhirnya karena IELTS saya sudah mencukupi, pada awal April saya masih ingat banget 1 April itu saya mendapatkan LOA dan unconditional teman-teman dari UNT. Unconditional itu berarti sudah tidak bersyarat ya, saya udah bisa langsung tinggal datang ke UNT dan mulai kuliah. Gitu. Kalau sudah dapat beasiswanya tentunya. Atau kalau punya duit ya langsung datang aja bayar kuliah sendiri. Tapi sepertinya terlalu berat bagi saya untuk kuliah ke luar negeri tanpa beasiswa, makanya saya mengandalkan beasiswa. Gitu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, loh kok nggak ada tes GRE gitu, sedangkan saya sudah dapat LOA unconditional dari UNT. Nah, silahkan teman-teman buka lagi beberapa syarat di kampus Amerika untuk bisa kuliah di sana. Itu ternyata teman-teman, bahkan itu dinyatakan secara gamblang di websitenya, GRE itu bisa di waive, gitu. Terutama untuk S3. Di waive itu maksudnya bisa ditiadakan gitu, tapi diganti dengan syarat yang lain. Nah, kebetulan di kampus saya ini GRE bisa di waive ketika saya sudah melakukan publikasi internasional atau publikasi dalam bahasa Inggris dan mengikuti conference internasional dalam bidang yang saya tekuni gitu. Wah, ini pas banget gitu. Dulu saya menyelenggarakan dan sudah kontak dengan profesor yang akan menjadi supervisor saya di UNT. Itu saya ketemunya di conference internasional bidang teknologi pendidikan di Bali. Kemudian saya punya satu publikasi yang sudah ditulis dengan bahasa Inggris. Nah, itulah yang bisa saya gunakan untuk nge-waive untuk mengganti syarat GRE. Nah, dari 7 beasiswa yang saya apply di awal tahun, pada akhirnya pada bulan Mei sudah mulai berdatangan panggilan untuk wawancara. Dimulai dengan wawancara beasiswa IASP dan Fulbright yang waktunya sangat berdekatan, teman-teman. Jadi ada 3 wawancara yang saya dipanggil dari 7 beasiswa yang saya lamar. Nah, wawancara IASP saya masih ingat, kalau tanggalnya mohon maaf sudah lupa, itu hari Jumat. Kemudian wawancara Fulbright itu hari Senin minggu depannya. Jadi sangat berdekatan. Loh, emang boleh daftar beasiswa bersamaan? Untuk daftar boleh teman-teman. Silahkan daftar secara bersamaan. Bahkan keduanya ini antara IASP dan Fulbright yang mengadakan dikti. Melamar beasiswa silahkan boleh banyak berbarengan, tapi menerima beasiswa tidak boleh berbarengan. Itu namanya nanti disebut double funding. Dia harus memilih salah satu. Misalkan dua-duanya diterima, IASP dan Fulbright, nggak boleh dua-duanya diambil, harus pilih salah satu, pilih IASP atau Fulbright. IASP itu beasiswa Indonesia Austria Scholarship Program yang menjadi beasiswa saya sekarang untuk kuliah di Austria. Nah, Fulbright teman-teman sudah pasti kenal karena ini sudah sangat populer, ini untuk kuliah ke Amerika. Nah, nggak lama dari wawancara, mungkin kurang lebih hanya 2 minggu, keluarlah pengumuman dan saya lolos seleksi beasiswa IASP. Senang pastinya kan? Tunggu dulu. Saya lanjutin cerita dulu teman-teman. Bahkan pada awal Juni atau ya bulan Juni lah tanggalnya saya lupa, itu sudah dilakukan lokakarya pra keberangkatan IASP. Saya pun datang ke sana. Ini kebetulan lokakarya di Surabaya. Jadi pulanglah saya ke Klaten, ke kampung saya, kemudian lanjut ke Surabaya untuk lokakarya pra keberangkatan IASP. Betul teman-teman, mungkin ada yang terlihat aneh, tapi itu saya lakukan. Ini yang saya maksud. Ya senang sih senang, tapi bukan berarti
eh, masih ada hal lain yang kebetulan dalam kasus saya ini saya membuat saya bimbang gitu. Kenapa, teman-teman? Tadi di sini saya sudah mendapatkan LOA unconditional dari UNT untuk kuliah di Amerika dan saya berharap saya akan lulus Fulbright. Nah, ternyata setelah sekian lama muncullah pengumuman Fulbright, nggak ada nama saya. Tapi justru saya sudah mendapatkan beasiswa yang ISP. Sedangkan saya belum mendapatkan LOE yang unconditional dari kampus di Austria. Loh kok bisa? Ya emang begitu. Beasiswa ISP bisa dilamar tanpa dapat LOE dulu. Yang penting sudah dapat persetujuan supervisi dari profesor di kampus di Austria. Dalam kasus saya, kampus saya adalah Johannes Kepler Universität Linz. Nah, sampai mana ini tadi saking menggebu-gebu. Betapa bingungnya saya, ke Amerika LOE sudah dapat, beasiswa belum dapat. Ke Austria, beasiswa sudah dapat, LOE-nya belum dapat. Nah, itulah yang membuat saya bimbang. Pada akhirnya, pada bulan Juli ini saya masih mendatangi wawancara beasiswa BPPLN, beasiswa pendidikan pasca sarjana luar negeri, yang dari Dikti juga, untuk kuliah ke Amerika. Jadi di sini saya menggunakan LOA unconditional dari UNT. Memang banyak pertimbangannya teman-teman, kenapa saya eager, kenapa saya pengen banget ke Amerika, bukan karena Amerikanya itu sendiri, tapi di Amerika itu jurusannya sangat spesifik dengan S2 saya, yaitu Educational Technology. Kalau di Amerika di departemennya namanya Learning Technologies. Itu emang sangat match banget, makanya saya pengen ke Amerika dan sudah dapat LOE-nya juga gitu. Sedangkan untuk bisa dapat LOE dari kampus JKU itu yang saya apply di awal bulan Agustus itu tidak bisa dilakukan secara online. Semuanya harus dikirim ke Austria. Semuanya sebelum dikirim harus dilegalisasi di Kemenkumham, Kemenlu, kemudian di Kedubes Austria. Dokumen yang perlu ditranslate ke Jerman harus translate ke Jerman, yang kurang lebih itu menghabiskan biaya 15 juta sendiri. Memang begitu, ini fakta ya. Faktanya saya ungkapkan untuk teman-teman yang mau kuliah ke Austria, banyak hal administrasi yang harus dilegalisasi dan proses legalisasinya itu membutuhkan biaya yang lumayan. Gitu. Tapi ada juga agent yang membantu dengan biaya tambahan lebih. Karena waktu itu saya tidak mau repot, meskipun saya di Jakarta, saya tetap pakai agent. Gitu. Barulah apply to GKU, kirim tuh semuanya pakai pakai yang paling cepat pakai DSL, DHL. 3 hari nyampe, tapi biayanya juga lumayan 750.000. Saya sebutkan saja terang-terangan biaya-biayanya biar teman-teman punya gambaran, punya persiapan. Kurang lebih memang modal juga dibutuhkan gitu teman-teman. Selain modal tenaga, modal usaha, tapi modal dalam bentuk uang gitu, ya harus dibilang kita harus persiapkan juga. Nah, pada akhirnya saya tidak dipanggil, atau maksud saya tidak ada nama saya di kelolosan beasiswa PLN, memang berarti saya ditakdirkan untuk ke Austria. Awal Oktober saya mendapatkan LOA unconditional dari JKU, padahal Oktober itu sudah mulai kuliah. Kalau di Austria mulainya bukan September tapi Oktober. Nah, sedangkan saya Oktober itu baru ngurus dokumen-dokumen keberangkatan lagi. Ini maksudnya terutama ngurus visa, izin belajar, SP Setnek, dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya saya baru bisa berangkat ke Austria itu pada 12 November dari Jakarta sampai Austrianya 13 November 2019. Tapi
sepanjang apapun perjuangannya teman-teman, ketika kita sudah sampai di sini, dan bahkan di awal tahun itu saya semakin masif mengirim email, 23 email ke profesor yang pada akhirnya tadi mendapatkan balasan dari profesor di JKU. Serepot apapun ketika kita sudah berangkat ke luar negeri, insya Allah capek perjuangan, pengorbanan, modal-modal yang telah kita lakukan, yang telah kita keluarkan, itu secara perlahan akan terobati. Secara perlahan akan kembali. Kalau saya tadi bilang investasi, investasinya modal yang teman-teman keluarkan untuk bisa kuliah ke luar negeri itu ketika sudah dapat beasiswa dan sampai di luar negeri menjalani kuliah, itu investasinya akan berlipat-lipat ganda. Wah, ini kayak ustadz aja nih jelasinnya. Ini bukan sodakoh ya, tapi memang begitu. Bukan konsep sodakoh, tapi memang investasi. Tadi saya mendapat beasiswa sekian sampai sekarang dan 3 tahun dan bisa diperpanjang 1 tahun lagi. Ketika dibandingkan dengan investasi yang sudah saya keluarkan, modal-modal uang-uang yang saya keluarkan untuk bisa dapat beasiswa dan akhirnya berangkat, itu jauh perbandingannya, jauh lebih besar beasiswa yang kita dapat daripada modal yang telah kita keluarkan. Demikian teman-teman, tetap semangat untuk mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk bisa dipanggil wawancara beasiswa dan mendapatkan beasiswanya dan juga bisa diterima di kampus luar negeri. Semoga menginspirasi dan memotivasi. Sampai bertemu di serial video Road to PhD yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.